Pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngejaga kehidupan digital kita tetap aman? Nah, di sini kita bakal bongkar ide-ide utamanya. Yuk, kita mulai dari dasar-dasarnya keamanan informasi. Coba deh, saya mau nanya sesuatu. Kalau dipikir-pikir, apa sih aset kamu yang paling berharga? Mungkin yang langsung kepikiran itu rumah, mobil, atau mungkin tabungan di bank ya kan? Tapi, di era digital kayak sekarang, ada loh aset lain yang sering banget kita lupain, padahal penting banget. Apa itu? Informasi pribadi kita. Coba bayangin, email, data bank, bahkan riwayat chat. Itu semua aset digital yang harganya nggak ternilai. Terus, apa dong sebenarnya keamanan informasi itu? Gampangnya gini, ini tuh soal gimana caranya kita ngelindungin semua data dan sistem digital kita dari orang yang nggak berhak. Tujuannya simpel banget, mastiin data kita aman dan tetap jadi milik kita. Oke, sekarang kita masuk ke kerangka dasarnya nih, fondasinya keamanan informasi. Namanya itu CIA Triad. Dan ini bener-bener jadi landasan buat semua strategi keamanan yang bagus. Jadi, 3 pilar ini adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Biar gampang, bayangin aja ini kayak 3 kaki meja. Kalau satu kakinya goyang, ya mejanya ambruk, sama kayak sistem keamanan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Simpelnya, ini tuh kayak ngejaga rahasia. Tujuannya cuma satu, mastiin data cuma bisa dilihat sama orang yang emang boleh lihat. Contoh paling gampang, PIN ATM atau password email kamu. Nah, itu semua soal kerahasiaan. Oke, lanjut. Yang kedua, integritas atau integrity. Nah, kalau ini soal kepercayaan, integritas itu jaminan kalau data yang kita lihat itu akurat, asli, dan gak ada yang ubah-ubah di tengah jalan. Misalnya nih, pas kamu cek saldo bank, kamu harus yakin dong angka yang muncul itu benar, bukan hasil editan. Dan pilar yang terakhir, ketersediaan atau availability. Ini penting banget loh. Coba pikirin, apa gunanya data super aman tapi pas kita butuh, malah nggak bisa diakses. Nah, ketersediaan ini yang mastiin sistem dan data itu selalu bisa dipakai sama orang yang berhak kapan aja mereka butuh. Oke, konsep dasarnya udah dapat ya. Biar makin kebayang, kita pakai cerita simpel aja deh dari dunia nyata. Biar kita ngerti gimana sih serangan cyber itu sebenarnya terjadi. Coba bayangin skenario ini. Ada skuter, nah ini aset kita. Terus ada pencuri, ini si pelaku ancamannya. Si pencuri ini lihat ada pagar yang bolong, nah itu tuh celah keamanannya atau kerentanannya. Ancamannya sendiri ya, aksi nyolong skuternya itu. Nah, di sini nih kerennya analogi ini. Coba kita terjemahin ke dunia siber. Skuter itu aset kita, contohnya database karyawan. Pencuri itu ya hacker atau aktor ancamannya. Terus, pagar yang bolong tadi, itulah kerentanan, mungkin bug di software. Kalau kita ngerti ini, istilah-istilah teknis yang ribet itu jadi masuk akal banget kan? Ini cara berpikirnya para ahli keamanan loh. Oke, kita udah ngerti cara orang nyerang. Sekarang, gimana cara kita bertahan? Yuk kita bahas cara ngebangun benteng digital yang kokoh. Prinsip desain paling dasar yang pertama adalah pertahanan berlapis atau defense in depth. Intinya simpel, jangan pernah cuma ngandelin satu lapis perlindungan. Analogi paling pas buat ini tuh kastil zaman dulu. Kastil kan nggak cuma punya satu tembok ya, ada tembok luar, ada parit, ada jembatan, ada penjaga di tiap gerbang. Nah, tiap lapis itu ngasih perlindungan ekstra. Di dunia digital, konsep kastil ini kita terapkan juga. Kita punya firewall sebagai tembok luarnya, password sebagai gerbangnya, dan enkripsi data itu berangkasnya. Jadi kalaupun penyerang berhasil ngelewatin satu lapis, masih ada lapisan lain yang nungguin. Lanjut ke prinsip kedua, namanya hak akses minimal atau least privilege. Sesuai namanya, prinsip ini intinya adalah ngasih akses seperlunya aja. Gini deh, bayangin rumah. Asisten rumah tangga perlu nggak dikasih kunci berangkas? Ya nggak perlu kan? Mereka cuma butuh akses ke ruangan yang emang harus dibersihin. Nah, ide yang persis sama berlaku di dunia digital. Contohnya di kantor, orang marketing kan nggak perlu akses ke data keuangan kan? Nah, dengan kita batasi akses kayak gitu, seandainya akun mereka kena retas, kerusakannya jadi lebih kecil. Ini cara yang efektif banget buat nekan risiko. Dan yang ketiga, ini sebuah mindset modern yang penting banget, assume breach. Artinya, anggap aja, cepat atau lambat, sistem kita pasti akan kebobolan. Balik lagi ke analogi rumah tadi, selain pasang kunci dan alarm, kita juga harus punya rencana dong kalau malingnya berhasil masuk. Barang berharga disimpan di mana? Gimana cara cepat hubungin polisi? Ini soal persiapan, bukan cuma mencegah.
Pola pikir Assume-Bridge ini ngubah total cara kita ngerancang keamanan. Fokusnya geser bukan lagi cuma gimana cara nahan hacker di luar, tapi jadi kalau hacker udah masuk, gimana cara kita deteksi secepatnya dan batasi kerusakannya. Ini yang bikin sistem kita jadi lebih tahan banting. Oke, kita udah bahas pilar keamanan, udah bahas prinsip pertahanan. Terus, benang merahnya apa? Intinya ada di pergeseran cara kita berpikir. Jadi gini, poin utamanya adalah keamanan informasi yang benar-benar bagus itu bukan soal beli tools paling mahal. Sama sekali bukan. Ini soal filosofi desain, soal cara kita mikir. Soal gimana kita ngerancang sistem dengan cerdas, pakai pertahanan berlapis, akses yang dibatasi, dan selalu siap sama skenario terburuk. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Anggap aja kehidupan digital kamu itu benteng pribadi kamu. Pertanyaannya, udah seberapa kokoh tembok, parit, dan menara penjaga yang kamu bangun? Seberapa aman sih benteng digital kamu sebenarnya?